Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini perkenalkan nama saya Diah Safitri dengan NIM 208190047 dari Tadris IPSB. Mengenai tugas studi arsip, saya mengambil judul Arsip Koran Suara Asia Surabaya mengenai kemerdekaan Indonesia. Berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia yang terjadi di Jakarta pada Jumat 17 Agustus 1945 diterima di Surabaya 15 kemudian setelah Soekarno dan Hatta membacakan teks proklamasi. Bukan mudah seperti zaman sekarang, di mana teknologi berkembang pesat. Dahulu belum ada komputer, handphone, apalagi internet, sehingga masih menggunakan telegram dan telepon. Kendati mengalami hambatan, berita proklamasi kemerdekaan itu berhasil diterima di kantor Berita Damai Cabang Surabaya dari kantor Berita Damai Pusat di Jakarta dalam bentuk Morse. Isi lengkap Morse yang disalin ke dalam huruf Latin adalah BRA jam 12.00 Agustus tanggal 17, Damai 007 Jakarta. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 2605. Atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta, RD-AT 1205. Berita yang diterima Markonis, Jacob, dan Sumadi itu diserahkan ke bagian redaksi kantor Berita Damai yang dipimpin seorang berkebangsaan Jepang bernama Ohara itu. Anggota redaksinya adalah Sutomo, Bung Tomo, RM Bintarti, Sumaji Aji Wongsokusumo, dikenal dengan panggilan Pak Petruk, Wiwik Hidayat, dan Fakih. Bagian telekomunikasi diketuai Hidayat yang dibantu oleh Sujono, Jacob, Sumadi, Suwiji, Anwar Idris, Kosnindar, Sudarmo, dan Kuntojo. Begitu berita yang diserahkan Jacob ke redaksi diterima, suasana di kantor Damai itu menjadi ramai. Perbincangan tentang kemerdekaan dan proklamasi itu menjadi berita yang berkepanjangan, tetapi sesuai prosedur berita itu diteruskan ke Hodokan atau Dinas Sensor. Petugas Hodokan marah dan menyatakan bahwa berita itu tidak benar. Berita itu ditahan dan tidak boleh disiarkan. Namun, secara diam-diam, Jacob, petugas kantor Berita Damai, meneruskannya ke Harian Suara Asia. Kebetulan kantornya bersebelahan, sama-sama di alun-alun Strat, kini gedung PT Pelni Jalan Pahlawan. Ternyata Hodokan juga menyampaikan bantahan ke Suara Asia, sehingga membuat redakturnya Muhammad Ali menjadi ragu-ragu. Padahal berita itu sudah diset untuk halaman 1 dengan judul Proklamasi Indonesia Merdeka. Tidak kehabisan akal, Muhammad Ali menginterlokal ke kantor Berita Damai Pusat di Jakarta. Dari Jakarta, penerima telepon yang bernama Ahmad mengatakan berita itu benar dan valid. Teruskan saja, berita itu sudah betul. Namun konfirmasi itu dianggap terlambat, sedangkan halaman koran itu sudah terisi berita lain, sehingga berita proklamasi itu hanya dimuat sebagai stop press hari itu. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan naskah lengkap disiarkan Harian Suara Asia Sabtu 18 Agustus 1945 yang dimuat di halaman pertama. Berita kemerdekaan tersiar dengan cepat, apalagi bersamaan dengan itu di mana-mana ditempel selebaran tentang proklamasi itu. Sejarah memang mencatat, setelah Balan tentara Jepang berkuasa di Indonesia, kegiatan pers di Indonesia termasuk kota Surabaya masih tetap semarak. Para wartawan dan pekerja pers tetap bersemangat sebagai tenaga profesional yang independen. Mereka terus mengembangkan cakrawala jurnalistiknya. Perkembangan Perang Pasifik yang berkecamuk antara bala tentara Jepang dengan sekutu dan kegiatan para pejuang kemerdekaan saling mendukung dalam pemberitaan surat kabar dan radio. Saat pertama kali Jepang menginjakkan kakinya di bumi Indonesia, terhitung sejak 1 April 1942, diberlakukan ketentuan penggunaan waktu yang sesuai dengan negara Jepang.
Berikutnya, pemerintahan Jepang di Indonesia mengeluarkan maklumat nomor 15 tanggal 29 April tahun 1942 yang isinya kewajiban menggunakan tahun Nippon. Tahun 1942 diganti menjadi tahun 2602 atau sering disingkat 02. Bagi masyarakat pers Indonesia, juga di Surabaya, sensor yang ketat dari Hodokan yakni Dinas Pers Bala Tentara Dai Nippon juga sangat dirasakan. Waktu itu mendengar siaran radio, musuh atau sekutu dilarang. Sensor diberlakukan untuk seluruh barang cetakan terutama surat kabar, harian, mingguan, bulanan atau berkala, termasuk barang cetakan majalah, buku bacaan, buku pelajaran, selebaran, pengumuman, merek dagang, program bioskop, dan undangan. Bahkan, studio foto diwajibkan mengirim film hasil cetakannya ke badan sensor sebelum diserahkan kepada yang memesan foto tersebut. Untuk membatasi gerak pers, Pembesar Bala Tentara Jepang di Jakarta secara resmi mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 tanggal 25 Mei 1942 tentang pengawasan badan-badan pengumuman dan penerangan dan penilikan pengumuman dan penerangan. Undang-undangan yang membuat 11 pasal itu menjabarkan ketentuan tentang pengumuman dan penerangan kepada masyarakat umum. Selain berisi petunjuk untuk mendapatkan izin penerbitan dan larangan dalam penyiaran, juga ditetapkan pada pasal 11 tentang ancaman hukuman bagi pelanggar UU nomor 18 itu. Selain itu, Surat Kabar Suara Asia, awal pendudukan Jepang di Surabaya, juga terbit Surat Kabar Pewarta Perniagaan dengan alamat di Alun-Alun Strat 30, sekarang Jalan Pahlawan 116. Saat bersamaan muncul perwakilan surat kabar Jepang di Surabaya, namanya Harian, Osaka Mainichi, dan Tokyo Nichi-Nichi Shimbun. Yang keduanya menggunakan alamat redaksi di Jalan Tunjungan 100 Surabaya, persis di pokok Jalan Tunjungan dengan Jalan Embong Malang. Sekarang dikenal sebagai Monumen Pers Perjuangan dan gedung ini digunakan oleh perusahaan Jam Seiko. Untuk membatasi gerak pers, Pembesar Bala Tentara Jepang di Jakarta secara resmi mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 tanggal 25 Mei 1942 tentang pengawasan badan-badan pengumuman dan penerangan dan penilikan pengumuman dan penerangan. Undang-undangan yang membuat 11 pasal itu menjabarkan ketentuan tentang pengumuman dan penerangan kepada masyarakat umum. Selain berisi petunjuk untuk mendapatkan izin penerbitan dan larangan dalam penyiaran, juga ditetapkan pada pasal 11 tentang ancaman hukuman bagi pelanggar UU nomor 18 itu. Selain itu, Surat Kabar Suara Asia, awal pendudukan Jepang di Surabaya, juga terbit Surat Kabar Pewarta Perniagaan dengan alamat di Alun-Alun Strat 30, sekarang Jalan Pahlawan 116. Saat bersamaan muncul perwakilan surat kabar Jepang di Surabaya, namanya Harian, Osaka Mainichi, dan Tokyo Nichi-Nichi Shimbun. Yang keduanya menggunakan alamat redaksi di Jalan Tunjungan 100 Surabaya, persis di pokok Jalan Tunjungan dengan Jalan Embong Malang. Sekarang dikenal sebagai Monumen Pers Perjuangan dan gedung ini digunakan oleh perusahaan Jam Seiko. Perubahan di dunia pers juga terjadi di kantor berita Aneta oleh Jepang dilarang beroperasi, sedangkan kantor berita Antara boleh beroperasi dengan ketentuan ganti nama menjadi Yashima, namun kemudian menjadi kantor berita Domei bagian Indonesia. Surat kabar yang terbit untuk berita luar negeri hanya boleh mengambil dari kantor berita Domei. Pengawasan yang ketat juga diberlakukan terhadap wartawan. Untuk memperoleh kartu wartawan, terlebih dahulu dilakukan penataran dan hanya yang lulus berhak mendapat kartu pers yang dikeluarkan oleh Jawa Shinbun Kai atau organisasi sejenis Serikat Penerbit Surat Kabar atau SPS di Jawa waktu itu. Salah satu data yang diungkap oleh Ahmad Latif dalam bukunya Pers Indonesia di Zaman Jepang menyebutkan wartawan surat kabar Suara Asia yang lulus hanya 16 orang. Itu tadi penjelasan mengenai Surat Kabar Suara Asia Surabaya tentang kemerdekaan Indonesia. Sekian, terima kasih. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.